Halo semua, kembali lagi dengan menjahit bersama saya. Di video hari ini saya menunjukkan tutorial cara membuat simpul pada makrame. Jadi makrame ini adalah gantungan seperti ini yang kalian lihat. Nah, di sini saya mempunyai beberapa jenis simpul yang bisa teman-teman coba di rumah dan juga kreasikan untuk makrame kalian. Jadi di sini ada bahan-bahannya yang perlu kita siapkan. Jadi ada benang dan ini benang khusus. Benang ini cukup tebal dan ada dua jenis. Biasa yang saya pakai seperti ini, jadi bagian bawahnya itu ada rumbainya ya, jadi seperti ini. Ada juga yang lebih solid, jadi dia tidak berupa rumbai seperti ini. Tapi saya menggunakan yang benang ini karena menurut saya juga memberikan efek untuk kreasi makrame saya. Dan di sini juga bisa teman-teman pilih ukurannya, ada yang 1,5 mm, ada yang 6 mm. Nah, itu juga tergantung dengan kreasi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat sesuatu yang besar, tentunya membutuhkan benang dengan ukuran yang lebih besar. Tapi kalau membuat seperti perhiasan yang lebih detail, tentunya menggunakan yang sekitar 1,5 atau 2 mm. Nah, di sini saya menggunakan benang yang berukuran 3 mm. Ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang di sini saya akan menunjukkan ini adalah benangnya dari jarak dekat. Teman-teman bisa dilihat di sini terpecah-pecah seperti ini. Jadi seperti rumbainya ada 3. Nah, jadi seperti ini dan teman-teman bisa gunakan satu saja, ditarik seperti itu atau menggunakan tiga-tiganya. Jadi ini memang sesuatu yang sedikit berbeda. Dan di sini saya juga punya beberapa aksesoris yang bisa nanti dipadu-padankan dengan makrame dan simpul kalian. Jadi saya punya di sini seperti hiasan kayu. Jadi ada yang bentuknya ring, ada yang bentuknya seperti tiang ini, dan ada juga yang bentuknya seperti bulatan-bulatan kecil. Dan ini biasanya itu dijual satu set di online. Jadi teman-teman bisa coba cari kalau memang teman-teman ingin membuat makrame. Dan di sini nanti kita akan kreasikan sesuai dengan keinginan kita sendiri, mau membuat simpul seperti apa dan aksesoris apa yang digunakan. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan juga bahwa kita butuh gunting dan alat ukur, supaya kita juga bisa mengukur sepanjang apa nanti simpul yang kita buat. Jadi ini juga perlu teman-teman siapkan, bisa juga menggunakan tali ukur, tidak harus penggaris. Nah, di sini saya sudah memaku ya di atas tempat kerja saya, jadi makramenya ini nanti tidak goyang. Tapi teman-teman juga bisa gunakan contohnya seperti double tape atau lem yang bisa dilepas kembali, jadi tidak usah dipaku. Ya, kebetulan ini tempat kerja saya memang sering saya gunakan untuk membuat video, jadinya tidak apa-apa jika saya paku. Nah, jadi di sini makramenya sudah diam atau bisa lebih diam, tidak bergerak-gerak. Dan nantinya kita akan lebih mudah untuk membuat simpulnya dan menariknya. Jadi di sini saya sudah mempunyai benang yang sudah saya ukur sedemikian rupa. Jadi sesuai dengan ukuran yang teman-teman juga inginkan. Dan saya akan menunjukkan cara pembuatan simpul yang pertama. Jadi seperti ini, kita bagi 2 rata. Ya, jadi ini lekukannya. Kita taruh di atas makramenya ini. Ya, di atas tiang atau lingkarannya ini. Lalu kita selipkan ke bawah, kita tarik, kita ambil dari atas. Nah, jadi seperti ini, simpul pertamanya. Oke, jadi ini simpul yang terbuat pertama. Dan ini juga teman-teman bisa sesuaikan, panjangnya itu tidak harus sama kiri dan kanan. Bisa juga yang kiri lebih pendek atau yang kanan lebih pendek. Tapi nanti teman-teman juga akan melihat bagaimana kita harus mengatur panjang benangnya ini, karena nanti panjang benang yang di kiri juga akan semakin berkurang ketika kita membuat simpul. Oke, jadi bisa teman-teman kreasikan. Ini sekarang saya coba benarkan dulu. Oke, seperti ini. Sekarang saya membuat sedikit lebih panjang yang bagian kirinya. Nah, sudah. Sekarang kita akan coba memulai membuat simpul variasi yang pertama. Jadi kita ambil seperti ini. Benang yang di kiri kita letakkan di atas benang yang kanan. Oke, lalu benang yang kiri tadi kita ambil melewati benang yang kanan dari bawah. Seperti ini. Tarik. Nah, bisa dikencangkan sedikit. Nah, jadi terbuat simpul ini.
Oke, jadi dia melintasi di atas sekarang. Nah, terus sekarang kita lanjutkan, tapi kali ini kita selipkan ke bawahnya. Ke bawah benang yang kanan. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke kiri lagi. Oke, jadi ada 2 lingkaran seperti ini. Kita bisa kencangkan. Jadi ini kayak berselang-seling ya. Jadi ada yang nanti letaknya itu di atas, ada yang letaknya di bawah. Ya, jadi seperti itu, sangat mudah. Oke, nanti ini juga bisa kalian buat lebih panjang simpulnya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini sudah jadi. Kalau teman-teman lihat, ini simpul yang sudah terbentuk, variasi yang pertama. Nah, dan teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa benang yang kanan ini masih panjang, tapi benang yang kiri udah mau habis. Jadi memang yang benang kanan ini panjangnya tidak akan berubah atau tidak akan berubah banyak, tapi yang semakin berkurang itu benang yang sebelah kiri. Makanya tadi saya panjangkan yang benang sebelah kirinya. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti harus teman-teman sesuaikan juga sesuai dengan keinginan kalian membuat sepanjang apa. Nah, sekarang variasi yang kedua, kita menggunakan dua grup benang, atau bisa dibilang 4 benang ya. Jadi 4 yang dibagi 2. Dan tadi kita buat simpul awalnya sama seperti yang di variasi yang pertama. Dan sekarang kita pegang bagian dalam dari benangnya. Jadi bagian luar ini kita yang dari sebelah kanan itu taruh di atas benang yang tengah, lalu kita selipkan seperti ini. Lalu sekarang selipkan dari bawah, lalu lewati dari atas. Ya, jadi ada yang lewat dari bawah, ada yang lewat dari atas berselingan. Jadi mirip seperti yang tadi. Lalu kita bisa kencangkan. Oke, seperti ini. Lalu dari kiri sekarang kita ambil, letakkan dari atas. Nah, sekarang dari bawah. Oke, kita bisa kencangkan lagi. Seperti itu. Nah, ini jadi kita lakukan terus-menerus menggunakan benang yang dari luar. Jadi benang yang dari kanan dan benang yang dari kiri. Yang bagian tengahnya itu diam saja. Nah, jadi ini kira-kira terbentuknya seperti ini. Jadi cukup padat. Ya, dan ini bagian atasnya juga sudah dikencangkan. Nah, jadi ini teman-teman bisa kreasikan mau sepanjang apa. Saya akan coba buat lanjut dulu. Harus sedikit ditarik ya kalau mau mengencangkan. Jadi agak didorong juga ke atas. Nah, tapi teman-teman bisa sisakan seperti ini. Jadi daripada kita tarik kencang sampai atas, bisa juga kita kreasikan dengan cara seperti ini, disisakan sedikit. Jadi dia membentuk pola seperti setengah lingkaran. Atau seperti kipas ya, kalau saya melihatnya, atau seperti kupu-kupu mungkin, kalau teman-teman lihat. Jadi kita tidak kencangkan, tapi kita sisakan sedikit. Jadi ada motifnya. Nah, ini juga lebarnya bisa teman-teman kreasikan lagi, mau selebar apa. Nah, sekarang yang ketiga, kita masih juga menggunakan 4 benang yang dibagi 2 grup. Nah, sekarang kita akan mengambil yang bagian kiri, letakkan di atas bagian tengahnya, seperti ini. Lalu, ambil yang kanan, benang yang di kanan, yang di luar ini melewati benang yang di kiri tadi. Lalu lewati di bawah benang yang tengah. Jadi berselingan juga, lalu kita ambil seperti ini. Kita tarik. Lalu kita kencangkan, kita tarik dari sisi luar. Ya, jadi sehingga dia kencang di bagian atasnya ini. Nah, bagian atasnya juga teman-teman bisa atur lagi mau sekencang apa. Apakah mau disisakan sedikit atau benar-benar kencang. Lalu kita lakukan sekarang dari kanan, lewati di atas, lalu dari kiri lewati dari bawah. Seperti ini, lalu kita tarik.
tarik seperti ini. Oke. Jadi nanti kita akan buat terus ke bawah sepanjang yang kita inginkan. Nah, saya sudah menambahkan juga aksesoris di bagian bawah. Jadi saya tambahkan kayu, ya, kayu ini seperti kancing kayu. Nah, lalu kita akan kunci dengan simpul kembali. Ya, jadi kita lakukan lagi simpulnya. Nah, jadi dia berada di dalam si kancingnya ini. Dan ini juga teman-teman bisa pilih lokasinya, tidak harus di paling bawah, tapi bisa juga di tengah-tengah, atau misalkan menambahkan 2 kancing. Jadi benar-benar sesuai kreasi teman-teman saja, mau dibuat seperti apa, warnanya juga terserah. Dan ini juga bagian bawahnya saya tidak akan merajut lebih banyak lagi. Dan sekarang kreasi berikutnya, atau variasi berikutnya, kita masih menggunakan 4 benang. Ya, dan dibagi menjadi 2 grup seperti biasa. Dan kali ini mungkin akan sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi lebih ke arah mungkin seperti mengepang ya. Jadi saya ambil dulu seperti ini. Ini bagian luarnya kita ambil dari kiri, kita ambil dari kanan. Ini masih sama seperti tadi. Kita kencangkan. Ya, saya longgarkan dulu sedikit. Oke, lalu ambil dari kanan, ambil dari kiri, tarik. Ambil dari kiri, ambil dari kanan, tarik. Nah, ini sudah jadi. Jadi sebenarnya agak mirip yang variasi sebelumnya. Cuma ini nanti efeknya yang terbentuk adalah efek seperti spiral ya. Jadi seperti DNA gitu ya. Dan ini pembuatannya juga lebih cepat daripada yang tadi karena tidak harus melewati satu part. Dan di sini kita punya sekarang 4 grup benang. Ya, masing-masing ada 2 benang. Dan ini nanti akan kita lilitkan dari kiri ke kanan sampai dia melintang horizontal. Jadi teman-teman ambil seperti ini. Ya, ambil yang di kanan. Lalu selipkan seperti ini. Selipkan, tarik. Tidak usah terlalu kencang. Nah, yang di kiri kita kencangkan dengan simpul sekali lagi. Seperti ini. Nah, yang bagian bawah dikencangkan. Setelah itu, dari benang ini yang panjang melintang ini, kita ambil dari grup yang kedua, yang sisi kiri. Lalu kita juga buat simpul. Sekali lagi dan kencangkan bagian bawahnya. Nah, sekarang kita sambungkan ke grup yang ketiga. Jadi, makanya dia memiliki efek melintang horizontal. Saya kencangkan dulu. Ini memang agak sedikit tricky dibanding yang tadi. Kita akan buat horizontal sampai ke grup yang keempat. Nah, ini sudah terhubung. Tadi grup yang 1 dan grup yang 2. Nah, ini teman-teman sudah jadi. Jadi dia ini sedikit miring ke kanan. Tapi teman-teman juga tentunya bisa bikin lurus. Ini tinggal di adjust aja sama teman-teman. Bisa juga dibikin agak ke atas. Jadi tergantung mau dikencangkannya itu di bagian mana. Nah, ini jadi tadi beberapa variasi yang sudah kita buat. Dan teman-teman lagi-lagi bisa sesuaikan dengan keinginan kalian mau buat sepanjang apa. Atau mungkin menggabungkan beberapa variasi ini. Bisa juga. Dan bisa juga tambahkan aksesoris kayu lainnya seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, ini juga bisa buat simpul lagi seperti ini. Ya, jadi tergantung kreasi teman-teman. Bisa sambil dicoba karena membutuhkan latihan juga untuk membuat simpul-simpul ini. Dan ya,
Itu aja yang bisa saya tunjukkan hari ini. Saya cukup suka dengan bagian yang ada kancingnya ini karena terlihat rapi dan ada pemanisnya juga sedikit. Nah, bisa dikencangkan juga seperti ini. Jadi itu aja tutorial hari ini. Semoga teman-teman juga bisa melatih cara membuat simpul pada makrame. Dan ini masih tidak terlalu ribet. Dan kalau teman-teman mau membeli benang yang jenis lain bisa juga, jadi tidak yang berumbai seperti yang saya miliki ini. Dan jangan lupa seperti biasa tulis di komentar apa pendapat kalian, like dan subscribe ke channel Menjahit bersama saya. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video tentang jahit-menjahit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!